Perkenalkan, nama saya Wilfriedus Nunuva, NIM 1803030072, kelas B semester 7, jurusan Sosiologi Undan, FISIP Undana Kupang. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester Sosiologi Terapan. Baik, kita mulai. Penyebaran virus corona jenis baru atau SARS-CoV-2 di penghujung tahun 2019 yang kemudian diberi nama COVID-19 sangat menjadi perhatian dan kekhawatiran dunia. COVID-19 pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina, yang kemudian berimigrasi dan mewabah ke seluruh dunia. Akibat dari penyebarannya yang cukup masif tersebut, pada tanggal 11 Maret 2020, Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization atau WHO) menetapkan penyebaran COVID-19 sebagai pandemi. Setelah ditetapkannya pandemi COVID-19, tentu saja berbagai negara yang belum maupun yang telah terpapar COVID-19 harus melakukan berbagai upaya untuk menghentikannya. WHO juga mengungkapkan bahwa cara penyebaran COVID-19 melalui tetesan kecil air liur yang keluar dari hidung atau mulut ketika orang yang terinfeksi COVID-19 bersin atau batuk. Tetesan itu kemudian mendarat di sebuah benda atau permukaan yang disentuh orang sehat. Juga bisa menyebar ketika dihirup langsung oleh orang yang sehat ketika mereka berdekatan. Itu sebabnya penting untuk menjaga jarak 1 meter lebih dari orang yang sakit. Indonesia sebagai bagian dari habitat dan populasi dunia tentunya tidak bisa terhindar dari paparan COVID-19. Kasus pertama di Indonesia diumumkan langsung oleh Presiden Joko Widodo di Istana Presiden pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020. Kasus pertama yang terpapar COVID-19 tersebut adalah seorang ibu berumur 64 tahun dan anaknya yang berumur 31 tahun warga Depok, Jawa Barat. Keduanya diduga terpapar COVID-19 akibat kontak dengan warga Jepang yang datang ke Indonesia. Seiring dengan berjalannya waktu tersebut, sehingga kasus terinfeksi COVID-19 terus bertambah terutama di daerah sekitar ibu kota Jakarta. Dalam rangka menindaklanjuti penggunaan teknologi dan informasi atau TIK dalam dunia pendidikan sudah sangat maju terutama dalam dunia pembelajaran. Google Classroom adalah aplikasi yang dikembangkan oleh Google. Berkat aplikasi ini, para pengajar dan siswa dari sekolah manapun bisa berkomunikasi dengan cara yang jauh lebih sederhana. Hal ini dilakukan oleh Kementerian Pendidikan untuk menanggulangi COVID-19. Pencegahan penularan COVID-19 di SMA 2 Kota Bima dilakukan dengan mengikuti anjuran dari surat edaran pemerintah. Hal ini Gubernur NTB. Adapun cara pencegahan yang dilakukan di SMA 2 Kota Bima sesuai surat tersebut dilakukan dengan cara yang pertama meliburkan aktivitas kegiatan belajar mengajar di sekolah dan siswa belajar mandiri di rumah dengan bimbingan orang tua dan guru. Yang kedua, tidak melakukan rapat atau pertemuan dan ataupun kegiatan yang sifatnya mengumpulkan massa. Yang ketiga, untuk sementara waktu tidak melakukan aktivitas atau perjalanan dinas ke luar daerah ataupun ke luar negeri. Yang keempat, menjaga area kerja dan fasilitas bersama tetap bersih dan higienis dengan membersihkan dan dengan secara berkala dan cairan disinfektan. Yang kelima, menyediakan sarana cuci tangan dengan air bersih yang mengalir dan sabun serta hand sanitizer. Yang keenam, menyediakan tisu dan masker bagi pegawai, guru, dan tamu. Yang ketujuh, memasang pesan hidup bersih dan sehat. Di samping itu juga dilakukan dengan cara memberikan himbauan kepada siswa untuk membiasakan perilaku hidup sehat dengan cara yang pertama, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau dengan hand sanitizer. Yang kedua, tidak menyentuh wajah. Yang ketiga, terapkan etika batuk dengan cara tutup hidung atau mulut dengan tisu ketika batuk. Yang keempat, menggunakan masker jika batuk atau flu atau ketika keluar rumah. Yang kelima, tidak bersalaman atau kontak langsung. Yang keenam, tingkatkan daya tahan tubuh dengan mengkonsumsi makanan gizi seimbang dan istirahat yang cukup. Pencegahan yang berupa pengadaan sarana dan prasarana di SMA 2 Kota Bima langsung melakukan pengadaan seperti menyiapkan sarana cuci tangan, hand sanitizer, tisu, masker, dan memasang pesan hidup
sehat dan bersih. Sedangkan yang berupa himbauan adalah dengan cara menghimbau kepada seluruh siswa dan guru melalui grup WhatsApp atau WA dinas sekolah, dan untuk siswa menggunakan WA kelas masing-masing. Himbauan tersebut tidak hanya diarahkan kepada siswa tetapi juga untuk orang tua siswa di rumah supaya dapat membimbing anaknya untuk belajar mandiri dan mengawasi anaknya supaya tidak keluar rumah kalau tidak ada keperluan penting. Penerapan teknologi informasi TIK dengan melalui jaringan daring atau online pada dunia pendidikan sebenarnya bukan hal yang baru pada dunia pendidikan umumnya dan khusus di SMA 2 Kota Bima. Tetapi selama ini penerapannya baru terbatas pada ranah asesmen atau evaluasi. Penggunaan teknologi komputer pada kegiatan evaluasi atau penilaian pembelajaran, misalnya para pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer, ujian sekolah, dan penilaian tengah semester. Demikian juga dengan kegiatan yang dilakukan guru, misalnya dalam kelompok musyawarah guru mata pelajaran atau MGMP. Adapun kegiatan guru MGMP adalah pembelajaran dalam jaring atau daring melalui kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PKB yang diarahkan pada guru atau sasaran GS yang dilakukan oleh guru inti. Para aktivitas pembelajaran biasa atau normal, hampir tidak ada guru yang melaksanakan pembelajaran e-learning atau pembelajaran dalam jaring atau daring. Hal ini disebabkan antara lain guru masih menggunakan waktu 40% untuk tatap muka, digunakan juga untuk aktivitas lainnya. Di dalam kurikulum sebenarnya sudah diatur aktivitas pembelajaran tatap muka 40%, tugas mandiri terstruktur 30%, dan tugas mandiri tidak terstruktur 30%. Persentase 40% untuk tatap muka sebenarnya bisa secara maksimal digunakan untuk pembelajaran dan pembimbingan, sedangkan untuk kegiatan tugas mandiri, baik yang terstruktur dan tidak terstruktur, bisa menggunakan media dalam jaring atau daring, baik untuk memberikan tugas maupun tagihan. Dalam kegiatan pembelajaran e-learning dengan melalui media atau aplikasi Google Classroom dan grup WhatsApp, masing-masing guru mata pelajaran mempersiapkan materi pembelajaran dan tugas-tugas untuk diberikan kepada siswa. Materi pembelajaran dibuat baik berupa video pembelajaran, e-modul, media presentasi atau PowerPoint, resume, dan bentuk-bentuk lainnya. Demikian juga dengan tugas-tugas yang diberikan ke siswa. Pada saat siswa mengerjakan tugas di rumah, guru menugaskan siswa untuk mengirimkan foto atau video ketika mereka melaksanakan tugas yang diberikan. Sedangkan tugas itu sendiri siswa menyetorkannya dengan berbagai cara, misalnya mengirimkan melalui via grup WhatsApp atau Google Classroom dalam bentuk file PDF, file Word, video, atau diketik langsung pada bagian add comment private bagi yang menggunakan Google Classroom. Karena siswa dan guru baru pertama kali menggunakan media daring, terutama yang menggunakan media daring Google Classroom, kadangkala mengalami kesulitan ataupun kegagalan dalam mengirim tugas. Tetapi seiring berjalannya waktu, pada akhirnya siswa dan guru tidak lagi mengalami kendala. Sesuai dengan himbauan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, juga menekankan bahwa dalam melaksanakan pembelajaran daring, diharapkan para guru untuk tidak terlalu memberatkan siswa dan guru tidak dituntut untuk menyelesaikan seluruh materi atau kompetensi dasar atau KD yang ada. Berdasarkan hasil pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, pelaksanaan pencegahan penularan COVID-19 di SMA 2 Kota Bima berlangsung dengan baik. Berbagai program pencegahan penularan COVID-19, baik berupa penyediaan sarana dan prasarana fisik maupun penyuluhan atau bimbingan terhadap seluruh warga sekolah dan masyarakat terlaksana dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan bahwa sampai hari ini semua warga sekolah tidak ada yang terpapar COVID-19. Yang kedua, pelaksanaan pembelajaran e-learning atau pembelajaran daring di SMA 2 Kota Bima selama periode siswa belajar dari rumah atau DBR sudah berlangsung dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan presentasi penggunaan media e-learning oleh guru dan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran yang sangat signifikan. Baik, sekian video dari saya kali ini. Terima kasih.